Halo anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar klasifikasi hewan. Dengan mempelajari klasifikasi hewan ini, kita jadi mudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari keanekaragaman hewan yang ada di sekitar kita. Ini adalah skema pengelompokan hewan secara garis besar yang akan kita pelajari. Jadi hewan diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar nih, vertebrata dan invertebrata atau disebut dengan avertebrata. Vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata atau avertebrata adalah kelompok yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, klasifikasi hewan ini berdasarkan kepada struktur tubuhnya. Kita bahas dulu dari avertebrata atau invertebrata, di mana hewan-hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Ternyata avertebrata ini terdiri dari beberapa jenis yang lainnya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filum Porifera atau hewan berpori, yaitu golongan hewan yang hidupnya di laut dan bentuknya seperti tumbuhan berpori. Silahkan kalian lihat seperti di gambar. Biasanya ada di dasar laut. Sumber makanan porifera ini biasanya berasal dari bakteri dan plankton. Yang kedua adalah filum Cnidaria atau Coelenterata, yaitu golongan hewan yang memiliki sel penyengat yang bernama cnidosit. Nah, fungsinya untuk menangkap mangsa dan membelah diri dalam berkembang biak. Filum Cnidaria ini dikategorikan juga sebagai filum Coelenterata karena merupakan hewan berongga. Bisa dilihat contohnya seperti di gambar. 3. Moluska, yaitu golongan hewan yang bertubuh lunak. Moluska ini terbagi menjadi dua, ada yang mempunyai cangkang, ada yang tidak mempunyai cangkang. Nah, cangkang ini terbentuk dari bahan kalsium atau zat kapur, contohnya pada kerang. Yang keempat adalah cacing. Nah, cacing ini dibagi menjadi 3, ada filum Annelida atau cacing gelang, ada filum Platyhelminthes atau cacing pipih, dan filum Nematoda atau cacing gilik. Nah, kita lihat filum Annelida itu adalah golongan cacing yang tubuhnya terdiri dari segmen-segmen seperti gelang, contohnya pada cacing tanah. Sedangkan filum Platyhelminthes itu adalah cacing pipih, yaitu golongan yang berupa cacing bentuknya pipih dan tidak bersegmen. Sedangkan filum Nematoda itu cacing gilik, yaitu golongan cacing yang berbentuk gilik di mana kedua ujungnya runcing sedangkan bagian tengahnya bulat, seperti di gambar. 5. Arthropoda, yaitu golongan hewan yang tubuhnya mempunyai segmen atau berbuku-buku. Contohnya adalah kelabang dan kaki seribu dan lain-lain. Selanjutnya adalah golongan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. 1. Mamalia atau hewan menyusui. Ini merupakan golongan hewan yang memiliki kelenjar susu pada hewan betinanya, berfungsi sebagai sumber penghasil susu untuk sumber makanan bagi anaknya. Contohnya monyet, kijang, dan lain-lain. Kedua, aves atau burung, merupakan golongan hewan yang seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu. Biasanya hewan aves ini bergerak menggunakan sayap dan kaki. Namun ada beberapa golongan aves yang tidak dapat terbang seperti ayam, itik, dan burung unta. Yang ketiga adalah reptil, merupakan golongan hewan melata, berdarah dingin, dan memiliki sisik di seluruh tubuhnya. Contohnya adalah buaya dan ular.
Yang keempat adalah ikan atau fishes. Merupakan golongan hewan yang hidupnya di dalam air, bernapas menggunakan insang, bergerak dengan sirip, dan berkembang biaknya dengan cara bertelur. Yang kelima adalah amfibi, merupakan golongan hewan yang bisa hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Hewan ini biasanya berdarah dingin dan bernapasnya dengan paru-paru. Contoh hewan amfibi diantaranya adalah katak, kadal air, dan salamander. Selanjutnya silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa yang menjadi dasar pengelompokan jenis hewan. Mudah ya. Yang kedua, jelaskan manfaat mempelajari pengelompokan hewan. Dan yang terakhir, yang ketiga, tuliskan 3 contoh hewan mamalia yang bisa kita jadikan sebagai makanan. Baiklah anak-anak hebat, tetap sehat, tetap semangat belajar. Sampai jumpa.